Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini di minggu yang kedua bulan Mei. Terima kasih Brian. Kita bisa sama-sama kembali berkumpul untuk beribadah. Ya, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Kolose. Kolose pasalnya yang ketiga ayat 23 sampai 24. Wah, Kolose 23, Kolose 3 ayat 23 ini ayat yang sangat familiar ya. Mungkin setiap kita juga hafal kali ya Kolose 3 ayat 23. Oke, karena itu saya mengajak kita semua untuk membacakan ayat ini secara bersama. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita hidup di dalam zaman yang sangat menghargai kecepatan, bukan? Pencapaian dan juga pengakuan hidup. Bapak Ibu, orang-orang di luar sana itu memuji mereka yang dalam tanda kutip sibuk ya. Wih, keren banget sih kamu sibuk terus nih kerjaannya. Terus memuji mereka yang produktif. Keren banget. Dari pagi sampai malam itu kamu bisa mengerjakan segala sesuatu, banyak hal dengan sangat baik. Dan bahkan memuji orang yang terlihat hasil dari kerja kerasnya. Bapak Ibu, banyak orang bekerja tanpa henti. Mereka mengejar target demi target, mereka juga membangun karir, usaha, pelayanan, bahkan reputasi rohani. Tetapi di balik semua itu, mungkin saja di dalam hati merasa sangat lelah, merasa cemas, dan diam-diam mulai kehilangan arah. Dan Bapak Ibu mungkin sebagian dari kita bangun pagi dengan tekanan pekerjaan yang tidak ada habisnya. Ada yang merasa hidup itu hanya berputar antara deadline, tuntutan keluarga, dan juga ketakutan akan masa depan yang belum pasti. Bapak Ibu, ada juga yang mempertanyakan, untuk apa sih saya bekerja sekeras ini saat ini? Dan di sisi lain, ada orang yang terlihat sangat rajin, tetapi sebenarnya digerakkan oleh kebutuhan untuk diakui. Ada yang melayani dengan sangat giat, tetapi hatinya penuh dengan persaingan. Wah, saya mau melayani dengan baik nih di bidang penyembahan. Saya mau menunjukkan kualitas saya menjadi WL, singer, ataupun pemusik dengan sangat baik. Tetapi ujung-ujungnya apa? Hanya untuk persaingan. Bapak Ibu, ada yang mengejar excellence. Tetapi excellence itu lahir dari ambisi pribadi. Bukan dari penyembahan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, inilah paradoks dari kehidupan setiap kita. Kita bisa terlihat kuat dari luar, tetapi sesungguhnya di dalam hati kita adalah manusia yang penuh dengan kerapuhan. Kita bisa bekerja keras, tetapi kita juga bisa kehilangan hati yang benar. Kita bisa sangat disiplin, tetapi di satu sisi kita bisa tidak stabil di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, dunia ini menuntut kita untuk menjadi seorang pribadi yang strong, pribadi yang kuat, kompeten, unggul. Tetapi Bapak Ibu, seringkali kekuatan itu dibangun di atas pembuktian diri, di atas rasa takut tertinggal, dan di atas hal-hal negatif yang lain. Oleh karena itu, tema kita hari ini strong and steady Bapak Ibu ya. Kata strong itu tentu saja berbicara tentang kekuatan dan keteguhan menghadapi hidup. Dan kata steady itu mempunyai nuansa yang lebih dalam Bapak Ibu. Steady kalau Bapak Ibu cari di Google gitu ya, bisa diartikan keteguhan ya. Keteguhan, terus tidak mudah berpindah-pindah seperti itu. Tetapi secara etimologis Bapak Ibu, kata steady itu berarti tempat berdiri atau tempat berpijak. Dan dari akar kata itu muncul pengertian tentang sesuatu yang tetap, sesuatu yang stabil, tidak mudah goyah, konsisten dalam arah dan juga pijakan. Jadi seorang yang steady, seorang yang teguh itu bukan sekedar aktif atau cepat, tetapi dia memiliki pusat ataupun pijakan yang kokoh.
Dia tidak digerakkan oleh emosi sesaat, pujian manusia, ataupun ambisi diri pribadi, melainkan oleh fondasi yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu, disinilah yang menjadi pertanyaan setiap kita. Apakah kerja keras kita, apakah segala sesuatu yang kita lakukan betul-betul keluar dari hati yang menyembah Tuhan. Dan inilah yang akan kita renungkan. Atau kita itu sebetulnya sedang diperbudak oleh ambisi, pengakuan, dan kekuatan diri kita sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa tetap kuat dan juga stabil di tengah tekanan hidup yang ada sambil kita menjaga hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu kita mau melihat dari bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah sama-sama baca, yaitu Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Bapak Ibu, Kolose ini tentu saja ditulis oleh seorang rasul ya yang bernama Paulus. Kita kenal Rasul Paulus. Tetapi menariknya Bapak Ibu, jemaat Kolose ini merupakan buah dari pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Epafras ya. Jadi bukan buah dari pemberitaan Injil Paulus. Paulus hanya menuliskan surat. Tetapi jemaat Kolose ini lahir dari buah pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Epafras. Bapak Ibu, Epafras itu adalah seorang yang menerima berita Injil dari Paulus. Lalu kemudian dia menyebarkan Injil itu kepada orang-orang yang ada di kota Kolose. Sehingga Paulus menyebutnya sebagai rekan pelayanan di dalam Allah. Bapak Ibu, jemaat Kolose saat itu hidup di tengah tekanan budaya dan juga ajaran palsu yang berkembang. Ajaran ini merupakan perpaduan praktek dan keyakinan yang ditentang oleh Rasul Paulus sendiri. Yaitu apa? Yaitu perpaduan antara eksklusivisme rasial dari para guru Yahudi dengan eksklusivisme intelektual dari bidat-bidat kafir pada masa itu. Contohnya apa? Contohnya itu seperti ada aturan makan, aturan hari raya, lalu juga ada penyembahan malaikat, dan juga ada filsafat spekulatif, dan juga ada asketisme yang menyiksa tubuh demi mendapatkan kesucian hidup. Akibatnya Bapak Ibu, ada sekelompok orang di jemaat Kolose yang mereka itu mulai berpikir bahwa hidup rohani hanya soal pengalaman yang besar. Hidup rohani hanya soal kamu mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang Tuhan, ataupun kamu mempunyai penampilan rohani yang sangat baik. Sampai-sampai ada jemaat yang merasa dirinya lebih baik dibandingkan anggota jemaat yang lain. Karena mereka menyatakan keselamatan di dalam Kristus yang mereka punya itu lebih lengkap daripada yang lain. Karena mereka mengerti akan banyak pengetahuan dan rahasia yang mistik. Bapak Ibu, jemaat di Kolose ini menambahkan hal-hal yang lain di luar Kristus. Karena itu Paulus kembali membawa mereka untuk datang mendekat kepada Kristus, kepada pengajaran yang benar. Sehingga tidak heran kalau Paulus menuliskan di pasal yang ketiga untuk mereka mengenakan manusia baru di dalam Tuhan, tidak lagi mengenakan manusia lama, tidak lagi berkanjang di dalam ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan kehidupan mereka. Dan Bapak Ibu, menariknya ayat yang telah kita baca itu awalnya itu ditunjukkan kepada para hamba ya, para budak pada zaman Romawi. Dan mereka itu secara status sosial itu mereka rendah, orang-orang yang pekerjaannya itu seringkali tidak dihargai. Mereka bekerja tanpa tepuk tangan manusia, tanpa penghormatan, dan juga bahkan tanpa pengakuan. Tetapi Bapak Ibu, justru kepada orang seperti mereka Paulus berkata, dan juga kepada setiap kita saat ini yang ada di tempat ini, Paulus mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa melihat poin yang pertama di sini, yaitu apa? Yaitu kuat. Kita bisa memiliki kehidupan yang kuat dan teguh karena setiap bagian dari hidup kita adalah milik Kristus. Bapak Ibu, Paulus tentu saja memulai tulisannya dengan bahasa yang komprehensif ya. Apapun juga yang kamu perbuat. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, ini berarti bukan hanya beberapa hal, sebagian hal aja ya yang kita lakukan seperti itu. Atau ini bukan hanya sekedar kegiatan rohani ataupun pelayanan di gereja, melainkan apapun, segala sesuatu, apapun yang kita lakukan. Bapak Ibu, sampai dipenggal di bagian ini. Ayat ini, bagian ini tentu saja menghancurkan pembagian yang salah antara yang sakral dan juga
yang sekuler dan juga yang sekuler. Bapak Ibu, pemahaman iman reform yang kita percaya itu selalu menekankan akan kekuasaan Kristus atas seluruh kehidupan. Dan ada seorang teolog yang bernama Abraham Kuyper, dia mengatakan seperti ini. There is not a square inch in the whole domain of human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry mine. Bapak Ibu, artinya tidak ada satu inci pun di seluruh ranah keberadaan manusia yang tidak dikuasai oleh Kristus yang berdaulat atas segalanya, yang mana ia berseru milikku. Bapak Ibu, Abraham Kuyper di sini dia menegaskan bahwa tidak ada satu bidang pun dalam kehidupan manusia, entah itu bidang politik, ilmu pengetahuan, seni, ataupun ekonomi, keluarga, ataupun gereja yang terlepas dari otoritas Kristus. Bapak Ibu, hal ini juga selaras bukan dengan pengajaran yang Yesus berikan bahwa seluruh kehidupan kita itu berada di bawah otoritas dan tujuan Kristus. Bukan hanya ketika kita duduk saat ini di bangku gereja atau ketika kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi saat kita sedang menyembah dan memuji Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, ketika kita memasak di dapur, ketika kita bekerja di kantor, ketika kita belajar di ruangan kelas, ketika kita menunggu kendaraan kita diperbaiki di bengkel, bahkan ketika kita sedang berjalan di pasar, saat kita menjalani bagian-bagian hidup yang tersembunyi dan tidak dilihat orang, tidak ada satu bagian dari kehidupan pun yang berada di luar kepemilikan Kristus. Bapak Ibu, semuanya adalah milik Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bisa menyimpulkan bahwa kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang teguh secara rohani sampai kita itu melihat, kita punya kesadaran bahwa Kristus adalah Tuhan atas setiap momen biasa, bukan momen extraordinary, momen luar biasa, tetapi momen biasa keseharian di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, oleh karena itu, kehidupan Kristen itu bukan sekedar tentang kita datang ke gereja hari Minggu, kita menyelesaikan tugas-tugas pelayanan yang ada, tetapi kehidupan Kristen adalah tentang Coram Deo. Coram Deo apa Bapak Ibu? Coram Deo adalah hidup di hadirat Allah. Bapak Ibu, sebuah kehidupan yang dijalani dengan kesadaran bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada kita dan seluruh keberadaan kita terbuka di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hidup Coram Deo berarti kita tidak hidup sembarangan, tidak mengerjakan segala sesuatu dengan asal-asalan. Kita sadar bahwa tidak ada satu bagian hidup yang netral ataupun terlepas dari Tuhan. Tuhan bukan hanya Tuhan atas perkara-perkara rohani, tetapi Tuhan adalah Tuhan atas seluruh ciptaan, atas seluruh kegiatan yang kita lakukan. Bapak Ibu, Tuhan itu hadir di dalam doa-doa kita, di dalam momen-momen teduh kita bersama Tuhan. Tetapi Tuhan juga hadir di dalam pekerjaan kita, di dalam kegiatan keseharian kita. Dia melihat air mata di dalam doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Tetapi juga dia melihat bagaimana cara kita berbicara kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, cara kita memperlakukan rekan kerja kita, cara kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Bahkan Tuhan melihat motivasi terdalam di dalam hati kita. Karena itu Bapak Ibu, kehidupan orang percaya, kehidupan setiap kita seharusnya tidak boleh dibagi antara yang sakral dan juga yang sekuler. Karena apa? Karena Kristus adalah Tuhan atas segala sesuatu. Kristus bukan hanya raja yang berdiam di dalam gerejanya, tetapi Kristus juga adalah raja yang berdiam di dalam rumah kita masing-masing, tempat kerja kita, ruang belajar kita, bahkan dalam langkah kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Bapak Ibu, sayangnya ada begitu banyak orang Kristen di luar sana yang hatinya itu terbagi-bagi. Hari Minggu dianggap, wah ini hari yang kudus ya, hari yang sakral, ini hari yang dipersembahkan untuk Tuhan. Tetapi hari biasa, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya boleh dong aku hidup untuk diriku sendiri. Bapak Ibu, secara tidak sadar orang seperti ini menganggap ibadah yang milik Tuhan, tetapi kegiatan saya sehari-hari, pekerjaan saya serahkan kepada ambisi pribadi saya. Bapak Ibu, ketika kehidupan terpecah seperti itu, hati kita secara sadar atau tidak itu mulai kehilangan keteguhan. Sebab apa? Sebab manusia diciptakan untuk hidup
di dalam pusat kehidupan. Dan hati yang terbagi itu tentu saja akan mudah lelah, mudah goyah, dan juga kehilangan damai sejahtera. Tetapi Bapak Ibu, setiap kita, orang yang mengaku percaya kepada Kristus, itu menjadi teguh ketika kita mengerti bahwa seluruh kehidupan kita adalah milik Kristus. Bapak Ibu, ketika kebenaran ini memenuhi hati-hati kita, kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan bisa menjadi ibadah yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, seorang ibu yang merawat anaknya dengan penuh kasih, lalu juga seorang pekerja yang tetap jujur ketika tidak ada yang melihat, lalu juga seorang pelajar yang belajar dengan tekun, semuanya bisa menjadi persembahan yang kudus dan harum di hadapan Tuhan ketika dilakukan dengan iman dan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, oleh karena itu kegiatan kita sehari-hari itu bisa menjadi kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Seperti lagu ketiga yang kita nyanyikan, kita ingin mengiring Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kita. Oleh karena itu biarlah kegiatan sehari-hari kita persembahkan dengan sebuah kesadaran untuk melayani Tuhan Raja di atas segala raja. Oleh karena itu Bapak Ibu, inilah hidup Coram Deo. Hidup yang menjadikan seluruh keberadaan kita sebagai mezbah penyembahan kepada Allah. Bukan hanya melalui doa dan pujian, tetapi melalui kesetiaan kita di dalam hal-hal yang sederhana, ketaatan kita di dalam kegiatan kita sehari-hari, dan keteguhan hati kita di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita hadapi. Oleh karena itu Bapak Ibu, iman Kristen itu menjadi nyata bukan hanya ketika kita mengakui Kristus pada hari Minggu atau pada hari-hari raya Kristen, tetapi ketika kita hidup betul-betul bagi Kristus di setiap tempat, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu, Paulus melanjutkan yang kedua, apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hati. Perbuatlah dengan segenap hati. Bapak Ibu, kita tahu ya bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar melihat apa yang kita kerjakan, tetapi Tuhan memandang hati di balik setiap pelayanan, setiap pekerjaan, setiap kegiatan yang kita lakukan. Bapak Ibu, namun sayangnya kita sebagai manusia itu seringkali kita terpukau pada apa yang terlihat di luar. Penampilan, performance dari rekan-rekan ataupun rekan kita yang lain. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan menilai yang tersembunyi di dalam hati manusia. Apakah di dalam hati tersebut ada kasih, ada iman, dan ada ketulusan yang betul-betul dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada orang yang tampak sibuk melayani, tetapi hatinya perlahan-lahan menjauh dari Tuhan. Itu sangat bisa terjadi Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya, ada jiwa-jiwa yang mengerjakan hal-hal yang kecil di dalam kesunyian, tanpa sorotan dan juga tanpa pujian manusia. Tetapi hidupnya menjadi harum di hadapan Tuhan seperti persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Injil itu tidak datang untuk memperbaiki perilaku kita manusia, tetapi Injil itu datang, diberikan oleh Kristus untuk mengubah hati kita, memperbarui keinginan terdalam kita, dan mengarahkan seluruh hidup kita kepada Kristus. Bapak Ibu, sebelum mengenal Tuhan, manusia itu cenderung hidup bagi dirinya sendiri. Bahkan sampai sekarang kali ya, bahkan ketika kita sudah mengenal Tuhan pun, kita masih punya kecenderungan tuh untuk hidup bagi diri kita sendiri. Kita kerja demi mendapatkan pujian dari orang lain, demi mengajar pengakuan, untuk membangun kemuliaan pribadi, kemuliaan diri. Tetapi Bapak Ibu, ketika kehidupan seorang yang disentuh oleh kasih karunia Allah, arah kehidupan mulai berubah. Kita belajar melayani bukan demi nama kita dikenal, melainkan demi Kristus yang terlebih dahulu mengasihi dan melayani setiap kita. Bapak Ibu, banyak orang menjadi letih secara rohani karena mereka itu berusaha mempertahankan penampilan luar, tetapi lupa untuk tinggal dekat di dalam Kristus. Mereka berusaha tampak kuat di depan manusia, tapi padahal sebenarnya jiwanya itu kering di hadapan Tuhan. Padahal kehidupan Kristen itu dirancang tidak pernah untuk dijalani dengan kekuatan sendiri. Karena itu Bapak Ibu, keteguhan sejati tidak lahir dari seberapa keras kita berusaha,
tetapi dari seberapa dalam kita tinggal di dalam Kristus. Bapak Ibu sadar atau tidak, dunia kita hari ini tuh sebetulnya sedang membentuk generasi yang cepat menyerah ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan generasi-generasi di bawah itu ada sedikit tekanan aja, udahlah mundurlah, capek-capek, give up, menyerah. Lalu ada sedikit kritik langsung udahlah berhenti aja lah, dikritik terus kerjaannya, atau udah sedikit bosen, wah aku pindah gereja aja deh, atau aku pindah tempat kerjaan aja deh. Tapi Bapak Ibu, pohon yang kuat bukanlah pohon yang tidak pernah diterpa oleh angin. Tetapi pohon yang kuat adalah pohon yang mempunyai akar yang dalam. Dan apa yang saya mau katakan? Yang saya mau katakan adalah akar kita orang percaya adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau hidup kita berakar pada pujian manusia, maka kita akan cepat rapuh, kita akan cepat ngomel, mengeluh. Kalau hidup kita juga berakar pada uang, kita akan mudah merasa takut. Waduh, gimana nih kalau nggak punya uang untuk memenuhi kebutuhan ini dan itu. Dan Bapak Ibu, kalau hidup kita berakar pada pencapaian, kita akan kosong. Katanya Bapak Ibu, kalau hidup kita berakar pada Kristus, kita bisa tetap teguh sekalipun badai itu datang. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita melihat pada poin berikutnya, yaitu apa? Kita bisa kuat dan teguh saat hidup kita untuk Tuhan, bukan untuk persetujuan manusia. Paulus melanjutkan, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, ketika Paulus mengatakan kalimat demikian, itu berarti pekerjaan kita, kegiatan kita sehari-hari memiliki pijakan. Bapak Ibu, selama hati kita hidup dari pujian manusia, kita akan mudah hancur oleh kritikan. Kita akan mudah lelah dan kita akan merasa diri kita dibanding-bandingkan dan diperbudak oleh keinginan untuk diakui. Banyak orang terlihat kuat di luar, tetapi di dalam hatinya terus gemetar karena hidupnya bergantung pada tepuk tangan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, Paulus mengingatkan setiap kita di tempat ini bahwa orang percaya pada akhirnya tidak hidup untuk jabatan, tidak hidup untuk atasan, tidak hidup untuk popularitas ataupun pengakuan dunia, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan, kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan akan menjadi teguh karena pijakannya bukan opini manusia, melainkan Kristus itu sendiri. Dia tidak hidup dari tepuk tangan manusia, tetapi dia hidup dari kesadaran bahwa Tuhan melihat kehidupannya. Bapak Ibu, ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita setia melakukan perkara-perkara yang kecil, ketika kita setia melayani dari hal-hal yang kecil, kesetiaan kita itu tidak pernah tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena kesetiaan yang tersembunyi tidak pernah tersembunyi bagi Tuhan. Karena apa yang tersembunyi bagi dunia tidak pernah tersembunyi bagi Kristus. Bapak Ibu, Tuhan melihat setiap air mata. Tuhan melihat doa-doa kita di tempat yang sunyi, dan Tuhan melihat pengorbanan yang tidak dilihat oleh manusia. Tuhan melihat ketekunan yang tidak mendapat tepuk tangan. Bapak Ibu, dunia menghargai apa yang terlihat, tetapi Tuhan menghargai kesetiaan hati kita. Dunia mengejar sorotan terus-menerus, tetapi Kristus memandang hati yang setia. Dan disitulah Injil membebaskan kita. Di dalam Kristus kita sudah diterima sepenuhnya oleh Tuhan. Kita tidak lagi membangun nilai hidup kita dari pendapat manusia. Karena salib sudah menyatakan betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, setiap kita orang percaya bisa menjadi kuat dan teguh. Bukan karena kita tidak pernah terluka, tetapi karena jiwa kita telah berlabuh pada Kristus yang tidak pernah berubah. Bapak Ibu, ketika identitas kita tidak lagi digantungkan pada suara manusia, maka hati kita berhenti berguncang. Dan orang yang berakar di dalam penerimaan akan Tuhan akan mampu tetap setia bahkan ketika dunia ini tidak melihatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, hati yang bergantung pada pujian manusia tentulah akan mudah runtuh, tetapi hati yang berakar di dalam Kristus akan tetap teguh. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan,
Karena kamu tahu di bagian selanjutnya, karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Bapak Ibu, dari ayat ini kita belajar bahwa keteguhan kita orang percaya tidak lahir dari kekuatan diri kita sendiri, melainkan dari keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada setiap kita. Bapak Ibu, mari kita perhatikan kata mengetahui yang Paulus tulis di sana ya. Mengetahui itu bukan hanya sekedar berharap. Mengetahui juga bukan sekedar kita mendebak-nebak, tetapi mengetahui ada kepastian di dalam Kristus. Ada jaminan yang kokoh bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Yaitu apa? Yaitu ada warisan bagi orang yang tetap setia mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Bapak Ibu, warisan kekal itu tidak diperoleh dengan kekuatan kita semata, tetapi warisan kekal itu diperoleh karena anugerah Tuhan yang telah mempersatukan kita dengan Kristus. Bapak Ibu, oleh karena itu seorang yang bernama Charles Spurgeon, dia itu mengatakan seperti ini. By perseverance, the snail reached the ark. Dengan ketekunan, siput pun akhirnya tiba di bahtera. Bapak Ibu, ketika kita berakar di dalam Kristus, kita dipersatukan oleh Kristus, maka kita akan bisa terus tekun, bisa terus teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, steady, keteguhan, itu juga berarti tetap berjalan meskipun lambat. Bapak Ibu, seringkali kehidupan Kristen itu bukan hanya tentang kita berlari paling cepat, tetapi tentang kita menjadi orang yang setia berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, strong and steady, bukan iman yang menyala sesaat di tengah suasana rohani yang penuh emosi, lalu padam ketika kita kembali kepada rutinitas hidup, tetapi strong and steady itu bertahan karena iman kita di dalam Tuhan tidak pernah goyah. Bapak Ibu, Kristuslah sendiri yang menjadi teladan keteguhan yang sempurna bagi setiap kita. Kita tahu Kristus menghadapi penolakan tetapi dengan keteguhan. Dia menaati kehendak Bapa juga dengan keteguhan. Bahkan ia menanggung penderitaan yang sangat berat, keterpisahannya dengan Bapa, bahkan dengan keteguhan. Dan dengan keteguhan kasih yang tidak tergoyahkan itulah Kristus melangkah menuju salib. Demi apa? Demi kasihnya, demi menebus kita yang adalah umat pilihannya. Bapak Ibu, kasihnya kepada Bapa dan kepada kita tidak menjadi goyah. Di Taman Getsemani, Kristus gemetar. Di kayu salib, Kristus berdarah. Tetapi Kristus tetap taat. Jesus strong enough to suffer, steady enough to stay. Jesus cukup kuat untuk menderita dan cukup teguh untuk bertahan. Oleh karena itu mari kita meneladani Yesus Kristus, teladan kita yang paling dan sangat sempurna. Bapak Ibu, kita tidak sedang berusaha kuat sendirian, tetapi ada Kristus yang menopang kehidupan kita. Karena itu kesetiaan kita hanyalah gema kecil dari kesetiaan Kristus yang sempurna. Bapak Ibu, ada seorang yang dikenal dengan sebutan Brother Lawrence ya. Ini merupakan nama yang klasik, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Brother Lawrence ini merujuk kepada seseorang biarawan yang hidup pada abad ke-17 di Prancis ya. Dia menghabiskan hari-harinya itu di dapur biara sebagai seorang tukang masak. Tapi Bapak Ibu, di tengah bunyi panci, di tengah aroma roti, di tengah pekerjaan yang berulang yang setiap hari dia lakukan, dia menemukan sebuah rahasia yang dilupakan oleh manusia. Yaitu apa? Yaitu bahwa Allah hadir di dalam hal-hal kecil dan hal-hal yang biasa. Bapak Ibu, Brother Lawrence tidak membangun spiritualitasnya di atas panggung yang besar, tetapi ia menemukan spiritualitasnya ketika membalik kue di atas penggorengan, ketika dia memungut jerami yang berserakan di lantai, ketika dia melakukan tugas sederhana dengan kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu, baginya tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Setiap gerakan tangan, setiap peluh keringat, setiap rutinitas menjadi doa yang hidup. Dan ia berkata bahwa setelah melakukan semuanya bagi kasih akan Tuhan, dia bisa lebih bahagia daripada sebelumnya.
Bapak Ibu, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu hanya bisa dijumpai dalam gereja, di dalam momen-momen kita beribadah, di dalam doa-doa kita yang panjang, atau di dalam kegiatan-kegiatan rohani kita. Padahal Tuhan berjalan bersama dengan kita di kantor kita, di ruang kelas, di dapur rumah kita, di perjalanan, bahkan di tengah rasa lelah dan rutinitas yang tampaknya biasa saja. Dalam keseharian kita sebenarnya ada cita rasa surgawi, jejak kehadiran Allah yang lembut tetapi nyata. Bapak Ibu, hidup ini adalah ziarah rohani. Oleh karena itu biarlah segala sesuatu yang kita lakukan dengan penuh kesadaran bahwa itu adalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga kita bisa mendapatkan kekuatan dan keteguhan hati di dalam mengiring Yesus. Bapak Ibu, hari ini juga merupakan hari yang istimewa. Ada yang tahu kenapa? Khususnya bagi para ibu ya. Karena hari ini diperingati sebagai Hari Ibu Internasional tanggal 10 Mei 2026. Bapak Ibu, Hari Ibu Internasional. Dan ketika saya merenungkan dengan bagian firman Tuhan ini, ternyata saya mendapatkan bahwa ternyata ketika kita berbicara tentang strong and steady, kuat dan teguh, itu mungkin salah satu gambaran paling nyata Tuhan berikan kepada kita adalah melalui seorang ibu ya. Seringkali kekuatan dari ibu itu tidak terdengar sangat keras, tidak tampil di panggung, dan juga tidak viral dan tidak selalu mendapatkan pujian dan tepuk tangan. Tetapi justru disitulah letak keindahannya. Kekuatan ibu seringkali hadir dalam bentuk yang steady, dalam bentuk yang teguh. Ketika ibu bangun paling pagi, tidur paling malam, mendoakan anaknya secara diam-diam, tetap memasak subuh-subuh saat tubuh pun rasanya lemah, tetap tersenyum di saat hati hancur, tetap percaya ketika keadaan keluarga sedang goyah. Bapak Ibu, mungkin bagi orang-orang lain melihat hal itu sebagai hal yang biasa, tetapi Tuhan melihat itu sebagai kesetiaan yang luar biasa. Dan bukankah itu yang Paulus katakan? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu, banyak pekerjaan seorang ibu yang tidak mendapat tepuk tangan. Kadang tidak ada ucapan terima kasih, bahkan dari anak yang sangat dikasihi. Kadang pengorbanan seorang ibu dianggap ya udah seharusnya lah, masa ibu gak mau berkorban bagi keluarga, bagi suami, bagi anak-anaknya. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita, tidak ada kasih yang dikerjakan bagi Tuhan yang sia-sia. Khususnya untuk ibu-ibu, mungkin ada yang hari ini datang dengan memikul beban yang berat. Ada yang lelah membesarkan anak sendirian, ada yang diam-diam mungkin menangis, memikirkan masa depan keluarga, bagaimana ini Tuhan. Lalu ada juga mungkin ibu-ibu yang terus berdoa untuk anak yang menjauh dari Tuhan. Atau ada juga ibu-ibu yang merasa hidupnya kok hanya sekitar mengurus rumah. Tetapi bagi para ibu-ibu, dengarkanlah firman Tuhan ini baik-baik. Di mata Tuhan, kesetiaan kita bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi Tuhan melihat semuanya. Karena seringkali Tuhan membangun kerajaannya bukan melalui hal-hal besar yang terlihat dunia, tetapi melalui kehadiran, kekuatan, dan keteguhan dari seorang ibu. Oleh karena itu, kasih seorang ibu itu adalah bayangan kecil dari kasih Kristus. Yesus mengasihi kita dengan setia. Seperti seorang ibu menggendong anaknya yang lemah, Yesus pun juga menggendong kita, umatnya yang lemah. Ibu memeluk anaknya yang terluka, Yesus pun juga memeluk kita, anak-anaknya yang penuh dengan luka. Yesus tetap setia, sama seperti ibu yang tetap setia. Dan para ibu yang mengasihi dengan pengorbanan itu sebetulnya sedang memantulkan secercah hati Kristus kepada dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, seringkali pekerjaan paling kuat adalah pekerjaan yang paling sunyi. Dan seringkali ketika
kesetiaan itu dibuktikan melalui keteguhan, itu ditemukan di dalam hati seorang ibu. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan hari ini boleh terus mengingatkan kita untuk kita tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Bagi masing-masing kita dan juga bagi para ibu, tetaplah semangat di dalam berjuang untuk mengasihi dan melayani keluarga, karena itu adalah panggilan Tuhan bagi setiap kita juga. Nah, Bapak Ibu, nanti sebentar setelah saya doa tutup akan ada persembahan pujian yang akan disampaikan oleh anak-anak untuk para mama di tempat ini. Kiranya persembahan itu boleh menjadi penghiburan dan menguatkan bagi para mama di sini. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus kuatkan dan teguhkan iman dan langkah hati kami untuk kami boleh mengikut Tuhan, sehingga kami boleh hidup dengan penuh kesadaran bahwa kami hidup di hadapan Tuhan. Kami tidak hidup asal-asalan, tetapi kami mau mempersembahkan hidup kami, segala sesuatu yang kami lakukan, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Engkau. Ini doa kami ya Tuhan, teruslah berbicaralah kepada masing-masing kami, karena kami mau setiap langkah kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Berdoa untuk setiap ibu ya Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk ibu-ibu yang terus-menerus berjuang, menghidupi, mengasihi, melayani keluarga. Tuhan yang terus kiranya memberikan sukacita, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, Tuhan yang tambahkan keteguhan agar mereka boleh terus menjadi teladan yang baik untuk mengasihi sama seperti Tuhan telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.